Ica, Kori, dan aku sendiri Kavita. Nah, mungkin lebih singkatnya Range of Nation ini tuh sama kayak Range of Kingdom, atau mungkin anak sekarang lebih kenalnya dengan COC. Nah, basicnya itu kita itu kita tuh kayak ngebentuk suatu negara dulu buat bangun negara untuk siap berperang. Bukan berperang aja sih, tapi lebih ke bangun negara itu dulu loh, biar negara itu berkembang. Nah, awalnya pertama itu kita tuh harus milih negaranya. Nah, ketika kita udah milih negaranya, kita itu juga pilih negara lawan. Nah, setelah milih negara lawan, nah barulah kita masuk ke dalam si zona permainan itu. Nah, di zona permainan itu tuh baru kita kayak basic banget, kita tuh kayak nanam gitu. Nah, nanti setelah kita nanam, terus nanti kita bisa juga bangun kayak rumah atau kayak base camp gitu. Nah, setelah kita bikin kayak gitu, kita tuh awal masuk kita tuh cuman dikasih lahan tuh sepetak, jadi lahan kecil gitu. Nah, kita tuh harus mengelola lahan itu sama aja kayak kita mengelola suatu negara, dimana ketika kita ingin mengembangkan negara itu, kita tuh harus mengelola negara tersebut, wilayah tersebut biar berkembang. Nah, sama aja di games Range of Nation ini, kita mengelola si wilayah kecil tadi sehingga besar dan siap untuk hal-hal yang selanjutnya akan terjadi, atau seperti perang atau yang sebagainya. Terus juga kan di situ kan kita udah milih nih, kita pilih negara yang bakal kita mainin, dan kita milih negara yang bakal kita jadi negara lawan. Waktu beberapa kali kita coba main itu, kita coba pakai negara Rusia ya, dimana kita tahu kalau Rusia itu negara yang waktu itu tuh masih negara yang berpower, negara yang kuat, dengan kekuatan militernya yang bisa dibilang oke juga, dan kayak negara yang emang sanggup untuk perang, karena juga Rusia waktu itu tergabung dalam Perang Dunia Kedua juga ya waktu itu ya. Jadi kita pilih negara Rusia sebagai negara yang kita bakal mainin. Terus negara lawannya kita pilih Jepang, dimana negara yang alasan kita pilih Jepang itu kan di Asia termasuk negara yang udah maju juga, tapi untuk kekuatan power militer dan lain-lainnya itu masih ya bisa dibilang nggak sekuat Rusia gitu. Jadi di situ juga kita udah pakai strategi untuk milih negara yang nggak sama gitu kekuatan powernya, supaya bisa menang dari negara lawan. Kita pilih negaranya, kita pilih negara lawannya, terus kita kayak tadi yang udah dijelasin di awal, kita kayak bangun daerah, kita bangun suatu wilayah yang tadinya itu kecil gitu, dan wilayahnya ini bisa gimana ya, bisa dibilang bisa jadi meluas dengan cara buka lahan atau ngambil lahan negara lawan dengan cara berperang. Jadi waktu itu tuh di saat sejujurnya sih untuk beberapa kali main belum pernah menang sih ya, cuman kalau untuk strategi menang itu udah pasti dengan memperkuat si negara kita. Di situ kayak bisa aja kita bangun kayak bangun gedung-gedung, ya bisa dibilang gedung lah ya, tapi itu sebenarnya tergolongnya ke game yang agak jadul, jadi kayak dia kayak kastel gitu loh, belum yang kayak gedung-gedung mewah gitu atau gedung baru, jadi cuman kayak batu-batu. Cuman itu bisa diperkuat, kayak bisa diperkuatnya itu kita dengan nanam kayak berkebun, terus beternak, dan kita bisa ngasilin uang dari situ, terus bisa bangun dan memperkuat si wilayah kita, yang otomatis bakal memperkuat tenaga militernya si negara yang kita mainin. Dari situ tuh kita bisa punya kapal tank, bisa punya pesawat tempur yang kayak gitu. Nah, setelah kita udah punya cukup amunisi untuk berperang sama negara lain. Jadi si batas wilayahnya itu di gamenya itu kayak kelihatan gitu sebenarnya. Kelihatannya itu
kayak garis, kayak ada garis merah, dan nanti di saat berperang si tank dari negara kita itu bakal ngelewatin garis itu, yang otomatis di luar dari garis itu adalah negara lawan. Tapi si garis itu tuh bisa aja membesar di saat negara kita tuh menang. Jadi otomatis kalau misalnya garisnya membesar, si negara kita berhasil ngambil wilayah dari negara lawan gitu loh. Dan negara lawan juga bisa masuk ke wilayah kita, terus nyerang kayak bangunan-bangunan kita, yang otomatis strategi dari kitanya tuh harus dikuatin gitu loh, harus dibangun lebih kokoh lagi si gedung-gedungnya supaya pas diserang jadi nggak rubuh dan mereka nggak dengan mudah bisa menguasain wilayahnya itu gitu. Tapi kalau misalnya kita menang, kita bisa kita bisa ngambil wilayahnya mereka. Tapi yang jadi kendala di permainan yang beberapa kali kita mainin itu, kita nggak cukup uang untuk ngebangun si wilayah kita, sehingga pas negara lain berperang sama kita, jadi mereka bisa gampang banget ngancurin dan ngambil wilayahnya kita gitu loh, yang otomatis di situ adalah gagal gitu. Terus gitu sih sebenarnya, permainannya juga nggak terlalu sulit, cuman seperti konsep bernegara pada dasarnya aja sih gitu. Ya gampangnya sih kayak gimana ya, kalau game ini tuh kayak lebih kita tuh lebih buat kita belajar atau ngelihat gimana sih kalau misalnya negara-negara itu membangun strategi supaya si negaranya tuh nggak diserang, atau misalnya supaya mereka tuh bisa punya power di wilayah itu tuh, supaya di kawasan itu tuh supaya makin kuat powernya tuh ya dengan kita kayak tadi yang dibilang Kori sama Kavita, kayak bangun gedung. Iya, jadi kita memperkuat perekonomian si negaranya ini loh, kayak gimana biar kita juga punya dana untuk ngebangun negara kita. Terus supaya misalnya kalau kita diserang, kita harus ngelakuin apa nih, kalau misalnya dari sisi apa ya, strategi pembangunannya tuh supaya kita nggak gampang diserang tuh kita harus apa yang harus diperkuat gitu loh, apa yang harus ditambahin supaya mereka nggak gampang menyerang. Lebih ke strategi umum dalam peperangan, cuman ya tapi kalau di game ini tuh kan, kalau misalnya zaman sekarang nih negara-negara kan kayak udah punya wilayahnya masing-masing ya, tapi kalau di game ini tuh kayak kita harus yang kayak ngerebut wilayah mereka supaya kita makin luas kan, jadi kayak lebih ke perang dunia nggak ya? Kayak masa penjajahan. Iya, kayak kita mendapatkan wilayah itu dari penjajah negara lain. Iya, soalnya batas-batas wilayahnya juga kayak udah bukan yang laut atau gimana gitu, jadi batasnya tuh benar-benar kayak lahan yang cuman dibatasin garis, terus dan itu tuh masih lahan ke lahan gitu, jadi tanah ke tanah. Jadi di saat mereka kalah atau kita yang kalah, bisa kita ngambil lahan mereka atau sebaliknya gitu. Iya sih, lebih kayak gitu kan. Tapi kalau melihat dari sekarang negara-negara ya paling di game itu tuh relate bangetnya ya kayak buat lebih ke ini aja sih, kayak powernya negara itu untuk mempertahankan dia supaya punya ekonomi politik yang kuat tuh gimana sih, kayak mereka harus kayak negara Rusia mungkin kayak ada si tentara-tentaranya tuh harus latihan buat gimana sih kalau misalnya ada yang nyerang tuh jadi kita udah sigap gitu. Terus juga kayak yang strategi kita bisa pilih. Jadi kayak sebenarnya strategi umum di saat kita mau ngambil wilayah negara lain, tapi yang bisa dibilang kita sanggup gitu loh untuk ngerebut wilayah itu. Karena kalau misalnya nih kita pilih negara Rusia, tapi kita pilih lawannya misalnya Amerika, di mana dua-duanya itu kan negara berpower gitu ya, yang otomatis bakal susah banget untuk ngerebutnya, karena bisa jadi mereka juga pasti punya amunisi yang banyak, terus juga punya kekuatan militer yang kuat gitu-gitu. Jadi kita juga di sini milih Jepang karena untuk di negara Asia emang dia negara maju, tapi bisa tergolong ke yang bukan setaranya Rusia gitu. Dan di sini juga kita tuh kayak bikin benteng-benteng gitu loh. Jadi biar
kayak serangan lawan itu gimana caranya lawan itu nggak bisa masuk nih ke wilayah kita, kayak kita bikin benteng sebelah kanan kiri atau gimana. Nah itu loh. Jadi sebenarnya gampang sih ya, cuman gampang susahnya susah karena kita juga baru. Iya, karena kita baru, terus kita bukan orang yang gamers yang bener-bener yang kayak mungkin apalagi yang kita game cewek ya, jadi kita jarang main game juga. Tapi mungkin yang biasa kayak main games kayak COC atau World of Kingdom bisa lah ngerti. Pokoknya intinya tuh kayak yang kita berperang gitu untuk merebut wilayah, untuk bisa memperbesar negara kita gitu. Kita harus punya strategi untuk ngambil kayak wilayah dari negara lain, atau kita juga bisa sebenarnya kalau kayak kalau misalnya dihubungin sama mata kuliah kali ini tuh kayak yang emang ngebentuk negara gitu, emang dalam politik luar negerinya juga kayak strategi, weakness, opportunity sama pokoknya singkatannya SWOT. Nah itu tuh kayak yang emang ada gitu di games ini, karena kita harus punya strategi untuk gimana nih kita supaya bisa menang gitu, dan kira-kira di mana titik kita bisa ngalahin lawan gitu-gitu. Gampangnya tuh kayak misalnya kita jadi presiden ya, tapi kita tuh di suatu game itu loh, gimana sih caranya kita tuh ngebangun si negara itu dari yang benar-benar gak punya, dari yang benar-benar powernya kurang sampai yang punya kekuatan yang benar-benar besar. Terus ya pokoknya gitu sih intinya, kayak gamenya apa ya, terus juga kan gamenya juga harus dimaininnya kayak harus di komputer gitu kan, harus di PC gitu. Iya sih, karena nggak bisa kayak cuman dimainin di di handphone gitu. Karena kalau misalnya Clash of Clans atau Rise of Kingdom mungkin bisa ya di handphone, tapi kalau game ini tuh cuma bisa di perangkat CPU sih. Jadi kita sempat ngambil momen waktu itu kita pas lagi game. Jadi itu emang kurang lebih tuh kayak gini ya, si looks-nya itu emang gimana ya? Tuh. Jadi kayak emang ada lahan terus kelihatan gak sih? Tuh, oke, ada lahan, ada pohon-pohon, ada gandum-gandum. Di sini juga kayak ada, di sini juga ada, kalau kalian mau lihat di sini kayak ada tulisannya kan small city. Jadi kita tuh kayak bikin, jadi di dalam negara itu ada kayak kota-kota lagi. Kita kayak bentuk lagi. Iya sih, intinya kayak kita ya gampangnya kayak kita jadi presiden yang buat mengatur atau ngebuat strategi untuk gimana caranya ini kita tuh punya power buat mempertahankan negara supaya kita nggak diserang, nggak kalah dalam konflik yang terjadi itu. Kita juga masalah di sini tuh bisa kayak minjem dana gitu. bukan minjem dana sih, kayak lebih ke ngumpulin sih kayaknya. Dan terus juga kayak di sini tuh emang ada, kita bisa custom untuk kayak gimana cara kita berdiplomasi gitu. Soalnya di sini juga kayak ada beberapa pilihan untuk kayak custom diplomasi, map style itu kita juga bisa ngelihat. Jadi di situ ada maps gitu loh. Kayak game apa ya yang ada mapsnya juga? Ya kayak apa sih? GTA, ya kayak gitu-gitu. Jadi emang ada maps untuk ngelihat negara lawan seluas apa, batas wilayah yang kayak gitulah pokoknya gitu. Terus ada juga, dan kita juga di sini bisa milih negara lawan kita gitu. Misalnya kayak kita kemarin milihnya Jepang. Jepang, terus juga Belanda, terus ada Jerman.
ada Amerika juga, Perancis Banyak, gitu, Iya. banyak Di situ negara yang bisa ada kita pilih. 20-an gitu ya negara-negaranya tuh, tapi yang kita pilih tuh cuma 8 negara yang kita pilih, Dan alhamdulillah belum pernah menang sih. alhamdulillah. Mungkin next Ada time yang kita coba Mungkin next time ya, soalnya emang newbie banget ya Iya, namanya dan emang. kita juga bukan gamers banget jadi gitu, jadi kayak Iya. ini ya agak udah ya. sedikit sulit untuk kita, tapi mungkin yang biasa main games bisa mainin ini, tapi alternatifnya Tapi untuk- ketika pengen main ini tapi nggak apa kayak susah nemuinnya linknya tuh gimana, kalian bisa nyobain di games-games seperti kayak yang Rise sama of gitu Kingdom. sebenarnya. Sama aja Soalnya ini game emang yang kayak udah keluarannya itu tahun Ya. lama, dan emang banyak game-game yang sama kayak gitu yang cuman terupgrade gitu loh, kayak COC, Rise of Kingdom gitu-gitu tuh sebenarnya sama, dan begitu juga konsepnya gitu loh. Jadi ya nggak jauh-jauh yang beda. membedakan cuman lebih ke negara-negaranya aja sih. Jadi kayak kita kayak di sini tuh bukan pakai nama akun kita tapi kayak nama negara gitu. Kita tuh di sini berdiri atas Amerika, atau kita berdiri di sini atas Rusia gitu. Ya, jadi gitu guys. Kurang lebih lah. Thank Kurang you lebih dari seperti kita. itu. Yes. Semoga review ini dapat membantu kalian yang mencari games ini dan dapat memenuhi nilai di tugas akhir mata kuliah analisis politik luar negeri Iya sih. ini. Segitu aja sih paling dari kita. Kurang lebihnya mungkin kita mohon maaf Karena kita nggak sesering itu main game. ya, dan mungkin belum maksimal gitu ya Dalam untuk main tugas kali ini, tapi kita paham dan kita mengerti Kita konsepnya. sudah melakukan yang terbaik. Ayo Mabes. Jadi sekian dari kami. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi